Selanjutnya, kami akan menjelaskan klasifikasi jaringan berdasarkan area atau geografis. Jadi, kita setelah tanda checklist akan muncul di layar. Kita akan kecilkan sedikit saja. Terus kita taruh ke atasan dikit. Habis itu kita akan memberikan materi di bawah sini. Dan dari materinya kita akan mengutip dari e-modul yang diberikan oleh Pak Deden. E-modul Pak Deden ini akan saya copy dan akan saya tampilkan di layar. Setelah itu kita copy dan paste di sini. Setelah muncul, kita akan kecilkan tulisannya. Ya, kita kecilkan dulu. Setelah kita kecilkan, ya untuk animasinya jangan lupa untuk dipercepat agar saat dipresentasikan dia tidak terlalu lama munculnya. Kita akan menyetel di 15 detik agar cukup cepat untuk ditampilkan. Sini kita setelah atur 15 detik. Setelah kita atur 15 detik, pencet checklist di sini dan kita akan menambahkan gambar sebagai contoh ilustrasi. Dan untuk menambahkan gambar kita pakai sini gambar yang telah kami download untuk menambahkan. Pencet open dan dia akan muncul di sebelah sini. Ini animasinya kita atur di 3 detik saja biar cepat. Dan setelah itu kita taruh di samping LAN sini. Nah, setelah itu, LAN itu adalah jaringan data yang paling umum digunakan. LAN adalah jaringan yang hanya melayani di area lokal saja, seperti pada gedung, sekolah, pabrik, perkantoran, dan area jenis lainnya. Dengan jaringan lokal ini akan memperoleh node interkoneksi dengan kecepatan tinggi. Kecepatan khas transmisi data adalah 1/100 megabit per detik. LAN memungkinkan pengguna untuk berbagi sumber daya pada komputer dalam suatu organisasi dan dapat digunakan untuk menyediakan akses kepada organisasi remote melalui sebuah router yang terhubung ke Metropolitan Area Network atau MAN atau Wide Area Network atau WAN. Setelah itu, kami akan menjelaskan juga WAN dari e-modul yang diberikan oleh Pak Deden. MAN ini kami akan mengcopy paste-nya di sini. Kita akan mengkopinya di sini. Setelah dipaste, kita akan munculkan di layar. Setelah dimunculkan di layar, kita akan kecilkan ini terlebih dahulu. Dan taruhnya agak ke bawah sedikit di bawah LAN agar terlihat. Setelah itu kami juga akan menambahkan gambar yang telah kami siapkan untuk mengilustrasikan dari MAN ini sendiri. Setelah gambarnya muncul, taruh di samping MAN dan agak kecilkan sedikit untuk menyesuaikan dengan besar hurufnya. Oh ya, jangan lupa untuk mengatur animasi 2 ini agar cepat dimunculkan. Ya, ini sudah bagus 3 detik. Yang sininya harus di 15 detik kan. Ya, ini seperti yang Anda lihat 60 detik terlalu lama. Kita akan kecilkan menjadi 15 detik agar cepat muncul. Ya.
Setelah itu, saya akan menjelaskan apa itu MAN. MAN adalah jaringan komputer yang lebih besar dari LAN. MAN meliputi area antara diameter 5 sampai dengan 50 km. Sebuah MAN umumnya diterapkan dalam sistem perkotaan. Keuntungan dari MAN antara lain memiliki jaringan komputer yang jangkauannya lebih luas, yaitu mencakup kota dan teknologi yang digunakan seperti jaringan TV kabel. Setelah itu saya akan menjelaskan WAN atau Wide Area Network dari materi yang diberikan oleh Pak Deden. Di sini kita bisa lihat WAN, kita copy dulu. Setelah itu kita paste di halaman video script. Seperti tadi, kita add new text, kita copy dan kita paste di sini. Setelah kita paste, pencet checklist dan munculkan di layar dan kecilkan dulu. Setelah dikecilkan, kita kecilkan dulu dan taruh di bawah MAN tadi. Maaf, terlalu kecil. Gedekan sedikit lagi. Taruh bawah. Kita besarkan sedikit. Jangan lupa untuk mengatur animasi pada WAN untuk cepat muncul. Ini seperti yang Anda lihat 114 detik, lama sekali. Kita akan mundurkan menjadi 15 detik. Ya, 15 detik. Kita taruh, kita tombol checklist, dan kita akan meng-add gambar yang telah kami siapkan untuk Wide Area Network ini, yang telah kita dapatkan dari Google. Pencet ini. Taruh di bawah gambar dari MAN. Kita akan sesuaikan dengan tulisan di sampingnya. Agar terlihat semua halaman, kita akan mengecilkannya. Seperti ini akan dilihat hasilnya. Kita akan selaraskan. Selanjutnya kami akan melanjutkan materinya, yaitu klasifikasi jaringan berdasarkan fungsinya. Pertama-tama kita akan menaruh judulnya terlebih dahulu. Kita tulis saja di sini klasifikasi berdasarkan klasifikasi jaringan berdasarkan fungsinya. Kita pencet tanda centang, lalu kita sesuaikan fontnya. Kita kecilkan sedikit sini, kira-kira segini. Lalu setelah itu kita akan sesuaikan waktu animasinya. Kita sesuaikan dengan banyak teks yang ada dalam modul. Kita akan tambah waktu animasinya menjadi kira-kira 15 detik. Lalu kita pencet tanda centang. Lalu kita sesuaikan lagi. Judulnya kita taruh di tengah sini. Oke. Lalu kita buka e-modul yang sudah diberikan oleh Pak Deden. Kita akan mengcopy dari jaringan peer-to-peer. Kita akan copy sampai kekurangan jaringan peer-to-peer yang C sini. Kita copy. Lalu kita simpan lagi modulnya.
Selanjutnya kita akan menambahkan teks di sini. Kita paste teks yang sudah ada tadi. Lalu kita ketik tanda centang. Kita akan menunggu loadingnya. Ya, bisa dilihat sini teksnya sangat besar. Jadi kita harus mengecilkan fontnya. Ya, dari sini kita kecilkan dulu. Kita sesuaikan dengan kertas yang ada di sini. Kita taruh lagi judulnya di sini. Lalu kita akan taruh isinya. Kita akan sesuaikan di sini saja. Lalu kita sesuaikan lagi judul yang kita bikin tadi. Di tengah sini. Oke, selanjutnya kita akan menyesuaikan animasi isi ini sama seperti judul yang kita buat tadi. Kita tunggu dulu loadingnya, ya. Di sini tertulis animasinya 293 second. Maka kita harus menyesuaikan sama dengan judulnya tadi, yaitu 15 second. Mohon bersabar, loadingnya lama. Kita ubah waktunya menjadi 15 detik. Kita ketik tanda centang. Lalu kita ketik tanda centang lagi. Seperti ini. Kita tunggu loadingnya. Oke. Selanjutnya kita akan menambahkan beberapa animasi jaringan peer-to-peer. Di sini saya sudah mengambil gambar tersebut dari Google. Kalian bisa mencarinya di aplikasi website lainnya, seperti Safari, Google, atau lain-lainnya. Kita ambil saja di sini. Saya cari dulu filenya. Itu jaringan peer-to-peer. Kita klik. Lalu kita klik open. Kita tunggu loadingnya. Kita klik tanda centang. Lalu kita akan sesuaikan gambarnya. Kita akan kecilkan sedikit. Lalu saya akan menaruhnya di sini kira-kira ya. Saya akan menaruhnya di sini. Selanjutnya kita akan menambahkan teks selanjutnya. Kita akan membuka modulnya lagi. Lalu kita akan mengcopy dari jaringan client server. Tunggu sebentar. Kita akan buka lagi modulnya. Lalu kita copy dari sini. Kita akan copy sampai kekurangan jaringan client server. Kita copy. Lalu kita simpan lagi modulnya.
Selanjutnya kita akan menambahkan teksnya. Kita taruh teks yang kita sudah copy tadi seperti ini. Lalu kita ketik tanda centang. Bisa dilihat sini teksnya masih berantakan dan sangat besar, maka kita harus menyesuaikan teksnya lagi. Tunggu sebentar. Kita sesuaikan sama seperti teks yang kita sudah buat tadi. Kita akan taruh. Yang terakhir, saya ingin menjelaskan tentang klasifikasi jaringan berdasarkan distribusi data. Kita tulis dulu judulnya. Kalau sudah, kita klik centang. Nah, jangan lupa kita adjust ukurannya supaya tidak terlalu besar ataupun terlalu kecil, dan kita letakkan sesuai tempat. Nah, lalu kita percepat animasinya menjadi 5 detik. Sudah klik centang. Nah, itu kita juga bisa ubah backgroundnya melalui sini. Kalau sudah pilih background yang diinginkan, kita klik centang saja. Materi yang akan saya jelaskan saya dapatkan dari Classroom yang telah diberikan oleh Pak Deden. Sekarang kita ke Classroom di modul jaringan komputer lengkap. Sebentar, saya cari dulu. Nah, ini sudah ketemu ya di materi yang diberikan Pak Deden berdasarkan distribusi atau sumber informasi data. Yang pertama ada jaringan terpusat. Kita select dulu. Lalu kita copy. Dan kita masukkan ke sini. Kita paste. Lalu kita pencet centang. Nah, ini juga jangan lupa kita adjust lagi ukurannya supaya tidak terlalu kecil ataupun terlalu besar. Nah, ini karena posisinya kurang rapi, sekarang kita rapikan dulu dengan kita klik, lalu kalau sudah ada kotak kayak begini, kita klik bagian tengah lalu kita rapikan. Nah, ini sudah rapi ya. Nah, jaringan terpusat ini terdiri dari komputer klien dan server. Komputer klien itu berfungsi sebagai pengolah data atau informasi yang diberikan dari komputer server. Nah, lalu jangan lupa kita tambahkan gambarnya yang sudah saya download tadi di dokumen. Nah, kita cari di sini jaringan terpusat. Gambarnya ada ya. Kita pencet open. Nah, lalu kita adjust ukurannya dan kita rapikan. Nah, ini gambarnya saya taruh sini. Kita rapikan lagi lebih padat. Oh ya, jangan lupa kita setting waktu untuk animasinya. Nah, ini kita setting jadi 10 detik. Kalau sudah kita pencet centang,
Nah, untuk gambarnya kita cukup 5 detik. Nah, ini kita kembali ke e-modul yang telah diberikan Pak Deden. Nah, yang kedua ada jaringan terdistribusi. Kita seret tulisan jaringan terdistribusi ini, lalu kita copy. Kalau sudah, kita paste. Nah, lalu kita adjust ukurannya, kita atur. Ya. Nah, jangan lupa kita setting waktu animasinya 10 detik saja supaya tidak terlalu lama. Kalau sudah kita centang, lalu kita tambahkan gambar jaringan terdistribusi melalui dokumen. Sudah kita pencet, lalu klik open. Centang, kita seret dulu. Setelah itu seperti yang tadi kita adjust ukurannya. Kita taruh di samping sini supaya terlihat rapi. Lalu kita kembali lagi ke e-modul. Nah, sekarang kita pilih jaringan nirkabel. Kita seret dan seperti tadi kita copy tulisannya. Sebentar. Oh ya, tadi saya lupa menjelaskan ya soal jaringan terdistribusi. Jadi jaringan terdistribusi itu adalah perpaduan beberapa jaringan terpusat sehingga terdapat beberapa komputer server yang saling berhubungan dengan klien membentuk sistem jaringan tertentu. Oke, terus kita masuk ke teks. Nah, ini kalau seperti ini agak bertumpukan dan lupa ya kita rapikan. Kalau seperti ini harus kan terlalu besar nih ukurannya, harus dikecilkan. Kita taruh sejajar dengan yang di atasnya, sedikit ke bawah. Lalu kita impor gambar jaringan berkabel dari dokumen. Nah, kita open. Klik centang, seret ke samping dan seperti tadi adjust ukurannya. Nah, kita taruh sejajar dengan tulisannya supaya rapi. Lalu jangan lupa kita setting waktu animasinya supaya tidak terlalu cepat ataupun terlalu lama. Nah, kalau tulisannya sedikit lebih banyak seperti ini, kita bisa setting 15 detik. Dan untuk gambarnya kita tambahkan satu saja, cukup 5 detik. Nah, jadi jaringan berkabel atau wire network itu memiliki fungsi untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer lain. Nah, untuk menghubungkan antara satu komputer dengan yang lainnya itu dibutuhkan kabel jaringan yang berfungsi untuk mengirim informasi berbentuk sinyal listrik ke antar komputer jaringan. Nah, setelah ini kita kembali lagi ke modul yang diberikan Pak Dedeng. Nah, terus kita pilih yang terakhir ada jaringan nirkabel seperti WiFi. Terus kita copy. Lalu kita masukkan teks.
atas. Nah, kita centang. Terus kita adjust ukurannya, jangan terlalu kecil ataupun terlalu besar. Seperti ini. Nah, ini sedikit lebih besar ya, jadi kita kecilkan lagi. Nah, lalu kita masukkan gambar jaringan nirkabel. Pencet icon gambar, add new image, kita import dari dokumen. Klik centang seperti tadi, kita seret ke samping tulisannya dan adjust ukurannya.